Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sivitas Manam. Gimana nih di MPLS hari keduanya? Pasti harus seru dong dan harus semangat terus. Nah, di materi kali ini akan dibimbing sama saya Citra Maharani Sandriadi dan rekan saya Muhammad Barka. Di sini kami akan membahas materi tentang penguatan karakter bersama pematerinya yaitu Bapak Dr. Andes Haji Ayub. Dan kita akan bertanya-tanya dengan beliau bagaimana tentang materi penguatan karakter tersebut. Jangan lupa dicatat yang penting-penting ya. Langsung aja nih, Pak, kalau pengembangan karakter itu sebenarnya kayak gimana sih, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang dimaksud dengan karakter itu kalau istilah agama adalah akhlak ya, akidah akhlak. Karakter itu sendiri adalah penguatan ataupun ciri seseorang dalam aktivitas sehari-hari atau kebiasaan-kebiasaan seseorang dalam aktivitas sehari-hari. Itu yang disebut dengan karakter. Ya. Terus Untuk penerapan dari pendidikan karakter sendiri itu sebenarnya seberapa penting sih Pak untuk siswa dan siswi, apalagi di SMA Negeri 6 kita ini Pak? Oh iya, terutama kalangan remaja sesungguhnya karakter itu sangat penting. Karena kalau dalam agama itu namanya akidah akhlak ya, akhlak kita garis bawahi akhlak. Akhlak itu penting sekali. Kenapa? Ciri seseorang atau kebiasaan seorang sehari-hari. Sesungguhnya orang tersebut baik tidaknya itu bisa kita lihat dari karakter dia, akhlak dia itu sebetulnya. Nah, oleh karena itu di SMA Negeri 6 ini karakter kita, penguatan karakter ini paling tidak ada 4 ya yang kita akan bahas nanti ya. Yang pertama adalah religius, kemudian cerdas, kemudian sehat dan satu lagi produktif ya. Nah, paling tidak ada 4 itu yang akan kita bahas nanti. Oke. Saya akan coba satu-satu dulu ya. Yang namanya religius adalah kegiatan agamaan. Ini adik-adik ataupun anak-anakku yang baru masuk SMA 6 ini, nanti setelah Anda masuk di SMA 6 ini adalah ada beberapa karakter yang harus kalian ikuti. Yang pertama adalah karakter religius, keagamaan. Di SMA 6 ini kegiatan agamanya sungguhnya banyak. Ada kegiatan yang kita kenal dengan irmanya ya, irmanya yang kita kenal dengan itu. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lain. Sesungguhnya dalam irma sendiri banyak kegiatan-kegiatan. Kemudian ada kalau sehari-harinya ada yang kita kenal dengan sholat duha ya. Kemudian ada lagi yang pengembangan yang lainnya. Kemudian hari-hari besar Islam. Ya, itu dalam religiusnya. Kemudian di yang lain adalah cerdas. Cerdas di sini di SMA 6 ini kita kembangkan ya, cerdasan itu baik keagamaannya maupun yang lain-lainnya, akademiknya gitu ya, kita kembangkan semuanya ke agama itu. Sesungguhnya kalau mengenai cerdas ini sebenarnya itulah menurut Bapak ahli pendidik, cerdas di sini sebenarnya bukan orang yang ranking pertama saja. Kalau dulu ya, waktu saya sekolah dulu memang cerdas itu orang yang pasti ranking 1. Kalau sekarang tidak ya. Nah, sekarang ini yang namanya cerdas itu terbagi-bagi. Ada orang yang cerdas emosional, seni, ada yang cerdas seni, ada yang lainnya. Nah, contoh yang lain, umpamanya ketika Anda berjalan menuju SMA Negeri 6 ini, menuju kelas, di sana Anda lihat sampah. Kemudian teman-teman Anda lewat aja tentang sampah itu, kemudian yang tidak dibuang. Betul. Nah, diambil lah oleh seorang teman Anda, dibuang ke tempat sampah. Itu namanya cerdas etika. Cerdas etika. Ya, kebersihan juga. Kemudian yang kedua sehat. Yang disebut dengan sehat di sini adalah yang disebut dengan remaja, kesehatan remaja ya, terutama nanti ada kaitannya dengan PMR dan lain-lain ya, ada kaitan situ ya. Nah, ini remaja ini kan selalu berkembang. Nah, oleh karena itu kesehatan itulah yang perlu kita nikah. Betul. Di dalam agama pun sebetulnya kalau yang disebut dengan kesehatan itu dengan kita pandai berwudu ya. Wudu yang benar saja itu sudah sehat sebetulnya. Urutan-urutan itu jadi ya. kulit yang lebih bersih. Nah, itu betul. Kulit bersih, kemudian kita ngerti kebersihan ya. Salah satu di antaranya kita menggosok tangan umpamanya. Menggosok tangan ini kan itu adalah merupakan karakter. Artinya kita menilai itu ada kebersihan di situ, ada ciri kebersihannya.
Terus yang berikut, yang terakhir adalah produktif ya. Nah, produktif sini artinya bermanfaat bagi orang lain. Ya, kalau dalam agama khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia artinya yang bermanfaat buat orang lain. Ya, sekira itu untuk sementara. Nanti masuk ke SMA Negeri 6 nih ada yang baru ya anak-anak ya. Bersama-sama itulah karakter yang akan kita kembangkan, penguat karakter itu. Ya. Jadi ketika kalian menjadi siswa SMA Negeri 6 itu, perkembangan karakter yang utama yaitu karakter remaja yang sehat, berproduktif, Ya. religius, dan Sehat. sehat. Lalu menurut Bapak bagaimana cara mengaplikasikan yang tepat untuk pendidikan atau pengetahuan karakter kepada siswa dan siswinya? Bagaimana cara mengaplikasikannya, Pak? Iya. Menurut Bapak sendiri. Oke, terima kasih. Sebetulnya banyak cara ya. Contoh religius, umpamanya religius ini keagamaan. Sebetulnya di sekolah kita ini sudah disiapkan. Kita kan punya masjid begitu megah ya, itu besar. Nah ini masjid ini salah satu di antaranya silakan dimanfaatkan dalam arti kegiatan-kegiatan keagamaan sehari-hari. Nah di sini kita laksanakan itu seperti sholat 5 waktu. Ya kan sholat duhur, sholat asar, paling tidak kan itu. Dan cuma disuruh-suruh aja, Pak. Betul, Iya, yang jadi dia ada sendirinya. bawaan sendiri. Betul. Terus tambah lagi kan ada istilahnya tuh banyak teman-teman kita. Coba nanti kalau adik-adik yang baru masuk nih kalau nanti lihat kalau kalian waktu istirahat, coba lihat banyak yang sholat duha. Banyak yang kakak mengaji kelas itu. juga, Pak, di Betul, sini, banyak Pak. yang mengaji juga. Lagi Betul. tambah nyaman ada AC ya, Pak. Udah Ada ada AC, AC-nya. fasilitasnya Sekarang juga sudah. terjamin ya Pak. Betul, kalau dulu nggak ada AC. Iya. Lagi pas doang. Bos luar. Jadi udah enak fasilitas-fasilitas di SMA Negeri 6 yang Betul, sekarang. iya. Nah, dengan diajarkannya di kelas dan kemudian memberikan ulangan atau ujian kepada siswa itu, maka karakter anak akan sesuai dengan nilainya. Misalnya kalau nilainya itu 80, berarti karakter anak tersebut baik. Kalau nilainya 100 itu sangat baik, itu bagaimana, Pak? Apakah bisa? Apakah Iya. karakternya hanya Iya. dilihat dari nilai yang ada di rapat Nah, iya, atau gimana Pak? Tidak, kalau karakter agama terus ya, pelajaran agama itu ada 3 karakter kan ya. Ya. Nah, psikomotor, kemudian psikomotor, afektif dan kognitif. Jadi psikomotor itu ya kegiatan mereka, ya kemudian kegiatan mereka sehari, pengamalan mereka, afektif itu ada penerapan mereka, kognitif itu pengetahuannya. Jadi 3 dalam karakter itu. Kalau dalam agama itu memang ada 3 karakter itu. Nah kita harapkan seperti itu, termasuk pelajaran lain juga sama, ada 3 itu yang kita kembangkan. Nah, jadi 3-tiganya harus dikembangkan. Seseorang katakanlah dia dapat nilainya kognitifnya bagus, dapat nilai 9, belum tentu psikomotornya penerapannya itu belum tentu seperti itu. Jangan-jangan dia nilainya bagus, kemudian dalam praktek sehari-harinya nggak pernah sholat dalam agama mungkin, ya. Dengan Kemudian, cara yang curang lagi ya, Pak. nah dengan cara curang. Contoh yang kecil, ketika dia ujian, nah nyontek, itu kan salah satu diantaranya. Berarti kan karakternya itu tidak ibu, ya, jelek, Tidak ya, baik. tidak baik, ya. Jadi terkadang ada yang sebenarnya mah kalau misalnya kita lihat anaknya pintar, padahal mah ternyata untuk karakter nggak sama sekali. Ya. Karena untuk apa ilmu tinggi-tinggi tapi tidak ada adab itu ya. Tidak ada. Nah, sekarang kan begitu ya. Nah, ya kan itu kadang-kadang orang pinter, kemudian dia sarjana ya hebat lah gitu ya. Ternyata di belakangnya Sombong. Ahlaknya lain sehingga jadi apa? Nanti lari ke korupsi Iya. nanti IKN yang kelas itu ya. Dan berikutnya Citra silakan ditanyakan Bapak. Pak, kalau misalnya versi SMA Negeri 6 nih, ciri-ciri anak-anak yang terdidik karakternya itu seperti apa sih Pak? Sebetulnya karakter itu bisa tumbuh nih ya, bisa tumbuh karakter itu di dalam kegiatan-kegiatan ekskul umpamanya. Salah satu diantaranya OSIS, Irma lah kalau ini agamanya ya. Itu salah satu diantaranya itu bisa menumbuhkan karakter itu. Orang yang aktif dalam kegiatan ekskul katakanlah OSIS atau yang lainnya dengan yang tidak akan sangat berbeda, sangat berbeda. Artinya bisa dari pertumbuhan mereka, cara gaya bahasa mereka, cara apa pergaulan mereka beda betul itu dengan anak atau siswa yang tidak pernah aktif dalam kegiatan ekskul. Tapi kan itu tergantung niat siswanya, Pak. Iya, Kalau terkadang- niat siswanya mau berubah, ya dia insya Allah akan berubah. Iya betul. Kalau betul. niatnya tidak, ya mereka nggak bakal berubah gitu.
Tapi paling tidak kalau udah kebiasaan yang namanya karakter Iya, itu kan jadi dibiasakan belajar, dia iya, belajar iya, dari dengan relasi sendirinya. teman-teman. Iya. Kalau dia umpamanya nggak pernah dia disiplin banyak dalam musyawarah umpamanya. Kalau musyawarah dia atau di kelas dia terlambat terus. Ketika dia masuk organisasi Kan dalam ada. musyawarah itu ada kegiatan Diwajibkan itu. untuk Iya, masuk betul. pagi jam Ah. 6. Dan jam 6 harus ini. Kalau kamu nggak masuk kan malu dong masa Iya. pengurus OSIS begitu, Iya, bener. masa Jadi- Irma begitu. Jadi Ah. ada acuan tersendiri ketika Betul. kita aktif di organisasi atau kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Iya betul. Dengan sendirinya ya karakter itu akan tumbuh kembang dengan kebiasaan itu. Namanya juga karakter ya. Iya, betul. Tumbuh kembangkan yang melalui kebiasaan. Kalau nggak kebiasa ya nggak bisa gitu. Makanya teman-teman ketika udah masuk SMA jangan disia-siain waktunya, coba cari pengalaman yang banyak. Balik lagi nih coba. Mangga. Nah, Bapak kan ingin ya punya siswa karakter yang Bapak inginkan nih. Nah, bagaimana cara anak tersebut itu bisa mengubah sifat anak tersebut menjadi Bapak yang sifat Versi yang yang Bapak Bapak inginkan inginkan. gitu. Dengan cara bagaimana Pak itu Pak? Iya. Tips and Apakah triknya. diceramahkan atau enggak diberitahu atau bagaimana Pak? Ya, sebetulnya karakter itu tumbuh ya bisa dengan sendirinya, Iya. dengan lingkungan yang ada. Dengan lingkungan yang ada dia akan mengikuti gitu ya. Nah, kebetulan di SMA Negeri 6 ini kita seperti itu. Kemudian mereka istirahat, itu silahkan duhanya ada, monggo. Kemudian nanti ada kegiatan lain, kemudian ya termasuk diantaranya menumbuhkan karakter, membiasakan jam ya, jam istirahat itu kan jam istirahat jam sekian, kemudian masuk jam sekian itu harus kan. Iya, Kalau Anda umpamanya jam sekian masuk kemudian tidak masuk atau itu namanya terlambat. Ataupun Anda istirahat umpamanya pas sudah masuk bel kemudian bel masuk Pas di kantin. pas di kantin berarti kan nggak disiplin waktu. Dari situ lah bisa tumbuh sebetulnya kemakan. Nah, bagi yang saya ingin mengembangkan itu sebetulnya mudah. Salah satu diantaranya adalah bisa dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Makanya saya bilang kalau eskul itu salah satu diantaranya menumbuh kembangkan karakter ya. Nah, bagi Anda saya harapkan nanti pada adik-adik nih yang baru masuk SMA Negeri 6 ini, tolonglah kalau sudah masuk ke sini ikuti kegiatan yang di sini, kemudian bisa mengembangkan diri sini. Beberapa macam eskul silakan ada pada OSIS. Itu adalah cara mengembangkan karakter ya. Salah satu diantaranya. Dengan sendirinya kalau Anda aktif organisasi itu insya Allah karakternya akan yang Kembang baik, juga. berkembang juga. Terlalu. Dari Berapa pertanyaan lagi nih berarti? Udah 12. Nah Pak, kan pada setiap siswa dan siswi itu berbeda karakter ya Pak ya. Iya. Nah, Bapak cara melihat karakter siswa itu, oh karakter siswa ini baik, karakter siswa ini buruk. Itu dengan cara bagaimana Pak cara melihat pandangan Bapak sendiri tuh terhadap anak tersebut? Ya, terima kasih. Sebetulnya gampang, kalau guru itu kan dimodali dengan ini ya, apa namanya psikologinya ya, beberapa pelajaran psikologi. Guru itu paling tidak 35 psikologi, ada psikologi perkembangan, psikologi remaja, psikologi. Nah itu guru itu dibekali itu. Nah salah satu diantaranya kita bisa melihat seseorang itu dari ya karakter tadi, kebiasaan dia. Ya kalau anak ini umpamanya siswa ini kalau di berjalan ada sampah dia ambil, ya karakternya itu yang terlihat itu ya. Kalau anak ini umpamanya dia kalau ini dengan teman-temannya selalu umpamanya memberikan support dan lain, ya memang karakternya itu bisa kita lihat sebetulnya. Jadi lahiriahnya itu menampakkan batiniah. Jadi lahiriah itu menampakkan batiniah. Jadi itu, jadi sehari-harinya dia seperti itu ya batinnya juga sama sebetulnya. Karena kan bin awalnya bin niat ya. Betul, innamal a'malu binniyat ya. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi biasaan tuh karena bisa bisa karena biasa ya. Bisa karena biasa. Jadi harus digarisbawahi. Betul. Karena kalau kita berbuat baik hari ini akan timbal baliknya pada ke depannya apa ya. Jika kita baik sama orang, maka orang itu akan baik baik sama juga. kita. Insya Allah. Begitu juga sebaliknya. Ya. Betul. Kalau misalnya mengenai pengembangan karakter Pak, kalau dari sisi guru nih sebenarnya keras nggak sih untuk supaya bikin para siswanya itu karakternya jadi bagus, entah didikannya itu keras nggak sih Pak kalau di SMA Negeri 6? Kalau di SMA Negeri ini enggak, sekira guru-guru kita ini mau selalu memberikan contoh ya. Juga organisasi yang diemban oleh teman-teman kita ini sebetulnya itu mengembangkan karakter semua. Kalau saya lihat, ya kebetulan saya udah 5 tahunan di sini. Terus saya lihat tuh bagus cara pengembangannya, mengemasnya bagus.
Contoh di pramuka umpamanya itu pramuka bagus cara mengemasnya ya. Nah teman-teman yang lain juga sama. Di guru-guru juga, guru-guru di sini alhamdulillah saya lihat tuh bagus-bagus. Cara mengembangkan itu mereka nggak langsung dead gitu ya. Nggak langsung dead. Iya, Poin. itu titik poin. Tapi dia melalui apa gitu ya? Berkonsep ya, Nah, Pak. konsep. Karena kan bertahap proses ya Pak ya, untuk Betul, mengubahnya. iya. Karena memang karakter ini nggak bisa orang balik tangan ya, nggak bisa. Harus proses. Iya. Dan prosesnya itu tergantung. Ada yang lama, ada yang cepat gitu ya, Iya. mengertinya gitu Iya. ya, penerapannya. Tapi insya Allah prosesnya pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Betul. Jadi buat adik-adik nggak usah perlu takut kalau misal karakternya masih kurang baik, nanti Iya. dipikirnya sama guru bakal dimarah-marahin atau enggak, itu Enggak, nggak bakal ya Pak. seperti itu. Tidak. Bakal dibimbing Akan pelan-pelan ya dibimbing Pak. pelan-pelan insya Allah. Yang penting kata saya karakter itu akan berkembang melalui kegiatan-kegiatan yang ada yang positif ya. Silakan, makanya organisasi yang ada di sekolah kita ini coba diikuti. Salah satu aja gitu. Makanya di sekolah kita kan diwajibkan ya. Diwajibkan untuk diwajibkan ikut satu ekskul, ya. iya. Satu ekskul itu wajib. Yang lainnya sunnah tak apa. Setidaknya ada pengalaman dari SMA. Betul itu. Dan perlu nanti bekal kita untuk perguruan tinggi ya. Nah, itu. Benefitnya juga cukup banyak, selain bakat asah, temen juga dapat banyak dan banyak banget intinya. Iya. Bisa dapat ikut lomba juga ya Pak. Iya betul. Ya, memang kalau karakter itu harus dikembangkan ya. Dalam arti dari sekarang kita mulai dididik karakter itu, dikembangkan dengan beberapa organisasi yang ada. Kemudian silakan. Nah disitulah insya Allah. Makanya sekarang kita bisa melihat teman-teman kita ya. Kalau Anda sudah bekerja nanti, ini adik-adik nanti kalau sudah tamat SMA kemudian udah keluar perguruan tinggi akan membedakan orang tuh gampang sebetulnya. Ini organisasi aktif, ini karakter Yang kayak enggak. gini itu bisa kelihatan sebetulnya dari situ aja. Nah, terutama jangan malu kalau berorganisasi itu, harus pintar ngomong dan pintar berbicara juga. Harus bisa Public speaking. ya public speaking kepada orang lain, baik juga ke orang lain dan berakhlak kepada guru juga. Tidak harus tidak, kalau ada guru yang lewat itu harus disapa, jangan Iya. dibiarkan saja. Karena banyak siswa sekarang kalau ada guru itu tidak sapa, apalagi salam gitu. Gitu. Kalau misalnya ikut organisasi atau hal-hal yang bermanfaat, otomatis karakter kalian terdidik dan itu bisa jadi timbal balik tersendiri Iya. ke diri kalian. Dan juga terhadap nilai loh. Kalau kalian sikapnya itu baik, insya Allah nanti di rapotnya akan A+. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ayub tadi Iya, ya tadi. Pak, yang mengenai nilai-nilai yang terbagi jadi 3 tadi ya betul. Pak. Lanjut. Apa lagi nih? Mau Bisa ada ditinggal lagi? Silakan. 18 menit. Bay berapa menit sih Bay? 15 menit ya? Nah, jika Bapak melihat ada kelas yang kotor nih Pak ya, lalu siswanya itu pada main game atau main HP, nah, tiba-tiba Bapak tuh di situ tuh Pak ngelihat Masuk kelas yang kotor banget. Pokoknya Bapak itu harus menyuruh mereka untuk membersihkan atau membiarkan Pak. Iya, terima kasih. Kalau kebiasaan saya, kebetulan saya ngajar kelas 12 ya. Wah. Kelas 12 ini ya sudah kelas akhir. Artinya mereka sudah bisa memimpin, dewasa ya, sudah bisa memimpin adik-adik kelasnya. Bahkan mereka banyak yang menjadi suri teladan bagi adik kelasnya. betul. Katakanlah mereka jadi pengurus, adanya membina pada adik kelasnya. Nah saya kalau ada melihat kelas kotor seperti itu, awal saya masuk itu bahasa saya begini. Pokoknya kalau saya masuk kelas sudah rapi dan lain-lain. Kalau masih kotor saya tidak menyuruh, tidak. Kebiasaan saya adalah saya ngambil sapu. Saya ngambil sapu sendiri, kemudian saya nyapu. Akhirnya teman-teman mengerti gitu ya. Di langsung SMA kita ini ngerti peka. Hanya mereka ada yang ngambil serok, ada yang ngambil apa. Dan akhirnya saya bilang, sini ayo seroknya bawa ke sini. Dan dia ini coba ini bawa sini. Ini kamu bisa bawa sini. Dan alhamdulillah ya dalam sekejap ya dalam beberapa menit alhamdulillah bisa langsung bersih gitu ya. Beda dengan kita menyuruh, kamu sini ambil. Kadang Itu anak-anak beda. jadi misu-misu Itu. sendiri ya Pak ya. Ya kalau saya seperti itu kebiasaan. Terus kadang gurunya nggak sering masuk ke kelas ya Pak, karena kelas itu kotor, harus dibersihin dulu sama Ya, siswanya. ada lagi yang seperti itu ya. Ada guru, contoh guru kita nih ada yang seperti itu. Ketika kotor dia diam aja, udah. Hanya teman-teman ngerti juga, hanya langsung cepat bersih gitu. Ada juga yang ngomong, tolong sih bersihkan ya 5 menit, nggak apa-apa lah beja ini. Nah itu ada macam-macam cara ya untuk membentuk karakter ini, nggak apa-apa, silahkan aja. Nah itu yang penting dengan kebiasaan itulah yang membentuk karakter kita. Dan bisa menyesuaikan diri juga ya Betul, Pak. iya. Jadi teman-teman,
udah banyak banget materi mengenai pendidikan karakter yang kita omongin kali ini. Nah, sekarang kita udah sampai ke penghujung materi dan tinggal kesimpulannya aja. Dan jangan lupa yang tadi, yang penting-penting dicatat di buku kalian buat ke depannya nanti kalian. Jadi kesimpulan kali ini, hari ini di pagi ini, jika kalian ingin karakter yang baik, kalian itu harus Mengaplikasikan ke semua orang. Kalian tuh jangan terlalu egois dan terlalu emosi, atau apalagi harus berbuat baik loh kepada orang lain loh. Jangan sampai orang lain itu benci kepada kalian karena karakter kalian itu yang egois, kamu yang mengalahkan hatimu itu. Nah, jadi sekian aja podcast kali ini. Saya Muhammad Barka dan rekan saya Citra Maharani Sandriadi. Dan terima kasih buat Bapak Dr. Andes Ayub yang udah memberikan materi pada pagi hari ini. Dan kami untuk akhir kata kami ucapkan terima kasih terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.